Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan beragam sumber pangan. Selama ini, beras menjadi makanan pokok utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi, kalau harga beras lagi naik, ada beberapa bahan pangan lain yang bisa dijadikan pengganti, lur. Ini dia, lur, top 3 pangan pengganti beras. Posisi ketiga ada pada jagung. Jagung menjadi sumber karbohidrat penting bagi masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Madura, Nusa Tenggara, hingga sebagian wilayah Sulawesi. Jagung tidak hanya diolah menjadi nasi jagung, tetapi juga dijadikan tepung untuk membuat berbagai makanan tradisional. Kandungan seratnya tinggi dan kaya vitamin membuat jagung menjadi alternatif sehat selain beras. Bu, ini saya bawa ke rumah dulu ya. Di Desa Kulur, Kota Majalengka, Jawa Barat, jagung hibrida adalah jenis jagung yang paling banyak dibudidayakan. Jagung hibrida disebut sebagai jenis jagung unggulan. Gerobakku sudah penuh nih, lur. Ya wis, aku mau nganterin jagung-jagungnya dulu yo. Setelah dikeringkan, biji jagungnya akan dilepaskan dari bonggolnya, kemudian dijemur lagi hingga benar-benar kering. Biji-biji inilah yang nantinya akan dijual ke pasar. Teh Ratna punya resep menu spesial berbahan jagung, yaitu jagung masala. Itu loh, lur, inovasi dari masakan Chana Masala yang berasal dari India. Bedanya, jika Chana Masala berisi kacang-kacangan, tetapi Teh Ratna menggantinya dengan jagung manis. Masakan ini terkenal akan bumbu dan rempahnya yang melimpah. Bumbu dipisahkan menjadi 2 bagian. Ada yang cukup dirajang kecil dan ada juga yang harus diulek sampai halus. Jika minyak sudah panas, masukkan bumbu dan daun salam, masak hingga matang yo, agar tidak berbau rangu. Tuangkan jagung manis dan aduk hingga mendidih. Jika kuah masala sudah mulai mengental, tandanya jagung masala siap disajikan, lur. Tampilannya menggugah selera banget yo. Wah, rasanya enak pol. Kuah kentang yang berpadu dengan bumbu rempah dijamin cepat bikin kenyang. Jos gandos, lur. Di urutan kedua, bahan pangan pengganti nasi ditempati oleh talas. Talas biasanya tumbuh atau ditanam berdampingan dengan tanaman lain. Jadi tidak ada kebun khusus untuk menanam umbi-umbian ini, lur. Karungku sudah penuh loh. Aku angkut dulu yo. Beruntung
jatuhnya tidak sampai ke jurang, Lur. Makasih yo Mas, udah dibantu. Talas hasil panen tidak langsung diolah semuanya, Lur. Biasanya ada yang disimpan sebagian untuk stok sumber pangan. Cukup, Bro. Tak bawa dulu ya. Yuk. Kalau yang ini sengaja aku bersihkan karena mau langsung diolah. Lur, talas mengandung kalsium oksalat yang menyebabkan gatal sekaligus menimbulkan efek seperti terbakar. Untuk menghilangkannya, talas yang sudah matang kemudian aku tumbuk untuk membuat mudah diaplikasikan dengan bahan lainnya, Lur. Katanya sih Mbak Ayu akan mengolah talas menjadi kari bolu talas mangkok. Caranya dengan menghaluskan bumbu, lalu menyiapkan batang serai, daun salam, dan beberapa bumbu pelengkap lain. Mbak, ini talasnya udah aku tunggu halus, Mbak. Oh ya, makasih ya Dul ya. Oh, ya, Mbak. Talas yang sudah ditumbuk langsung diuleni dengan tepung tapioka untuk membuatnya lebih kenyal. Selanjutnya, adonan dibentuk bulat seperti bola-bola. Lur, kare adalah masakan berkuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Dibuat dengan menumis bumbu halus, selanjutnya ditambahkan dengan santan. Terakhir, masukkan gula talas dan potongan cabai hijau untuk penambah selera. Iki Lur, olahan kare berbahan talas yang enak dan bikin cepat kenyang. Jos gandos, Lur. Peringkat pertama, bahan pengganti nasi adalah singkong. Kala itu, aku bekerja di salah satu UMKM di Desa Kradengan, Kebumen, Jawa Tengah. Singkong dipilih menjadi bahan utama membuat olahan tiwul pelangi. Bu, ngantar singkong ini, Bu. Oh nggih, turunin sekalian dibantu ngupas ya Mas Gundul. Oh, ya, Bu. Selain gampang dibudidayakan, singkong juga mudah untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan, Lur. Bun, kita sakai iki dicuci iki. Oh, ya, Bu. Pencucian menjadi tahap awal proses mengolah singkong. Selanjutnya, singkong diiris tipis-tipis. Lalu direndam selama kurang lebih 3 hari. Selama proses perendaman, air harus sering diganti supaya singkong tidak asam.
Proses penjemuran dilakukan untuk membuatnya lebih mudah ditumbuk menjadi tepung. Hasil dari proses ini adalah tepung singkong yang siap diadon. Ya Bu. Iki tolong Mbak Pia dan dimasak. Oh ya Bu. Adonan lebih dulu disaring menggunakan cetakan hingga dihasilkan butiran-butiran kecil beras tiwul. Sebelum dimasak, tiwul harus ditambah air supaya teksturnya empuk dan matang sempurna, Lur. Tiwul selanjutnya dimasak dengan cara dikukus selama kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu tiwul matang, saus pasta dimasak sebagai pelengkap. Ini dia, Lur, nasi tiwul pelangi komplit dengan saus pasta di atasnya. Dul, iki tiwulnya mateng, Dul. Wah, ini tiwul tadi. Ayo Pak. Ayo. Ayo makan. Lur, ketiga olahan dari bahan pengganti beras ini yang aku buat membuktikan jika pangan lokal Indonesia sangat kaya. Keberagamannya adalah solusi ketahanan pangan tanpa selalu bergantung pada beras.